Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh azakumullah. Ada doa yang Nabi ajarkan sebelum kita salam dalam salat. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari hutang. Jadi Nabi mengajarkan doa sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari hutang. Kemudian Nabi ditanya oleh Aisyah, emang kenapa tentang utang? Nabi menjelaskan alasannya kenapa berlindung dari hutang. Pertama, kalau orang ngutang suka bohong. Ya, suka bohong. Ya. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Gitu. Ya. Yang kedua, orang yang ngutang itu suka ingkar janji. Ya, bayarnya besok, nggak taunya besok 2027. Gitu. Bukan 2025, 2027. Nah, inilah Nabi mengajarkan doa untuk berlindung dari hutang. Pada prinsipnya, berhutang itu hukumnya boleh. Karena Nabi SAW pun pernah berhutang. Kemudian ditagih oleh sahabatnya dan Nabi membayar lebih. Ya, Nabi hutang seekor kambing yang ukuran sedang, kemudian Nabi bayar dengan lebih besar lagi. Sehingga ulama menjelaskan hutang itu ada dua. Yang pertama, hutang yang baik, yaitu orang berhutang dan niat ingin mengembalikan. Orang berhutang niat untuk menyelesaikan hajat, jadi karena betul-betul kebutuhan. Adapun yang kedua, hutang yang buruk adalah hutang yang memang untuk kasus kejahatan. Baik kejahatan si yang berhutang atau kejahatan yang memberikan hutang. Jadi kita tahu hutang juga digunakan dalam rangka untuk menjerat orang. Untuk menjatuhkan martabat seseorang, dikasihlah hutang pinjaman. Nanti dia diinjak-injak. Seperti yang kita alami di negeri kita. Kita banyak berhutang kepada IMF, kepada World Bank, dan banyak negara. Kemudian kebijakan kita diatur. Dari sejak awal merdeka sampai hari ini, banyak kebijakan-kebijakan titipan. Kalau kamu mau dapat pinjaman, tangkap dulu si fulan. Itu harus ditangkap, baru nanti dana akan turun. Kalau kamu mau keluar dana, maka kamu harus bikin kebijakan. Larang A, larang B, dan seterusnya. Ini sudah jadi rahasia umum. Jadi jamaah sekalian, ini hutang yang tidak baik. Ada juga orang berhutang, yang berhutang ini yang bermasalah. Datang satu masjid, pura-pura soleh, pura-pura baik, udah akrab, nanti pinjam duit sana, pinjam duit sini. Kemudian udah dapat kabur. Pindah masjid lagi, modusnya sama. Ya Pak ya? Pernah kejadian nggak? Pasti pernah, kan gitu. Hampir tiap masjid punya kasus itu. Jadi orang datang sebagai warga baru, ngontrak, kemudian dia dekat dengan masjid. Kemudian karena orang masjid itu rata-rata orang soleh dan orang kaya, gitu. Khususnya yang nyender-nyender itu, nah itu orang kaya itu, gitu. Ya, duitnya banyak, kayak tisu, ditarik ada lagi, gitu. Nah jadi orang-orang masjid itu rata-rata baik. Begitu ada jamaah yang kesusahan dikasih pinjam sampai ratusan juta. Begitu kabur,
korbannya banyak. Nah ini makanya mas kalian sering terjadi masalah hutang yang tidak baik dan pelakunya itu memang sudah berpengalaman. Jadi banyak masjid kasusnya sama. Jadi dia berhutang niatnya tidak baik. Untuk itulah jamaah sekalian, dulu di masa Nabi hutang itu belum menjadi problem sosial. Hutang itu belum menjadi problem di masyarakat. Tapi ayatnya sudah turun tentang ayat hutang piutang. Ya, terpanjang dalam Al-Qur'anul Karim. Menarik memang. Banyak orang bertanya, kenapa enggak terpanjang ayat akidah? Kenapa enggak terpanjang ayat politik? Tapi yang terpanjang justru ayat hutang piutang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kalian transaksi hutang piutang dalam tempo, dalam waktu yang telah disepakati, maka catatlah hutang piutang itu. Catat. Menggambarkan bahwasanya hutang piutang ini hal yang serius sebenarnya. Jangan disepelekan. Catat. Nanti suatu saat akan terjadi bukti ketika ada sengketa masalah hutang piutang. Gitu. Bang, bayar hutang bang, yang pura-pura tidur waktu pengajian, gitu umpamanya. Mudah-mudahan tersinggung ya. Yang pura-pura tidur loh, ada pengajian pura-pura tidur, bayar hutang, gitu. Kata yang punya utang yang mana? Emang gue punya utang? Gitu. Tuh, capek tuh. Waktu minjemnya ngemis-ngemis, nangis-nangis, giran ditagih, galakan dia. Ya Pak ya? Nah, kalau ada bukti, apalagi zaman sekarang ada WA ya, di screenshot, nih lo ngutang percis Muharram tahun kemarin, gitu. Nih ada buktinya. Oh iya, gue lupa. Halo, alasan aja. Nah ini hutang piutang. Makanya ayatnya jelas Pak, lengkap. Bahkan nanti ada adab-adabnya saya jelaskan. Jangan kemana-mana, jangan tidur dulu Pak, gitu ya. Ada makanannya itu. Gitu. Nah ini jamaah sekalian, masalah hutang piutang ini masalah yang sangat serius. Sehingga diingatkan oleh Al-Quranul Karim dan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu justru ayat hutang piutang. Dan sejarah mencatat sekarang inilah masalah hutang piutang menjadi problem sosial yang kita kenal dengan istilah pinjol, ya, pinjaman online. Jadi hari ini kita berhadapan dengan problem namanya pinjol. Ayatnya sudah turun 15 abad yang lalu. Luar biasa. Ini keajaiban Al-Quranul Karim. Dahulu belum ada masalah hutang piutang. Begitu ayat turun gak ada masalah. Di antara para sahabat, di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir umpamanya, gak ada masalah. Ya, hutang piutang itu nggak jadi problem. Baru hari ini kita lihat jadi problem. Timbulnya kasus pembunuhan gara-gara hutang piutang. Dulu nggak ada orang hutang piutang bunuh-bunuhan. Sekarang hutang piutang terjadi pembunuhan gara-gara hutang piutang. Terjadi kasus perceraian gara-gara hutang piutang. Istrinya doyan banget kredit. Suaminya kaget, ternyata istrinya banyak utangnya. Dia bayar-bayarin hutang istrinya. Ini kejadian Pak, belum lama. Sampai ratusan juta. Anehnya, utang piutang itu bekasnya nggak ada. Kalau orang ngutang kan bekasnya ada. Ngutang apa lu? Kulkas. Ngutang apa? Handphone. Bekasnya ada. Ini nggak ada. Sampai rumahnya dijual. Saya bilang, kamu sebagai suami tanya, hutang apa? Gitu. Nah ini fitnah hutang piutang. Terjadilah perceraian. Belum lagi penganiayaan.
ya, karena nggak pernah dibayar-bayar. Belum lagi kasus-kasus kejahatan yang lain. Sehingga ada seorang keluarga itu nggak berani pulang ke rumah. Tidurnya di musolah pom bensin. Ya, karena hutang piutang. Gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi. Bahkan sampai negara juga doyan ngutang. Katanya nggak pengen ngutang. Ya, katanya ngutang juga. Nah, ini gambaran jamaah sekalian bahwasanya hari ini kita berhadapan dengan problem yang namanya pinjol, pinjaman online. Dan anehnya pinjaman online itu militan. Militan. Kita diteleponin di WA, ya Pak ya? Ya, Mbak, Anda butuh dana? Gitu. Cicilan ringan, persyaratan mudah, 5 sampai 150 juta. Saya sering dapat nih Pak. Ya, pinjaman itu online. Saya lihat ini orang baik banget. Iya kan, ngasih pinjaman. Kita ngajar di mana-mana, nggak pernah ada jamaah ngasih pinjaman. Nggak pernah ada. Nasib gitu. Iya. Belum pernah gitu habis pengajian selesai, Pak Ustadz mau pinjam duit gak? Belum pernah ada. Gitu. Saya lagi banyak duit nih Pak Ustadz. Gitu. Bayar semampunya. Belum pernah ada. Walaupun ngajar di kalangan elit gitu, pret. Tetap aja nggak pernah ada. Allahu Akbar. Iya, yang nawarin malah pinjol. Malah pinjol. Iya Pak ya? Iya, semua belum pernah ada saya. Ustadz butuh dana, gitu. Atau Ustadz ada jamaah WA, Ustadz tolong kirim nomor rekening. Belum pernah ada. Wih, banyak bener. Gitu. Apa namanya? Temennya mana temennya nih? Iya, kalau di tempat lain ada Holland Bakery-nya. Ya, DKM tolong catat itu. Gitu. Jadi jamaah sekalian, ini memang menarik. Yang militan nawarin tuh pinjol. Sampai berapa kali? Anda butuh dana, Anda butuh dana. Ini kita kehilangan jati diri seorang muslim. Nanti saya jelaskan bahwasanya tradisi meminjamkan itu tradisi dalam Islam. Dulu orang punya duit karena belum ada bank. Duitnya disebar untuk dipinjamkan. Kalau nggak buat usaha, cari maisah, kehidupan, penghasilan, dikembangkan buat usaha, atau duit mereka itu disebar buat dipinjamkan. Tradisi pinjam-meminjam ini sudah hilang. Lantaran yang minjem sering kabur. Gitu ya. Kagak balik-balik. Nah, jamaah sekalian, ini tentang masalah fitnah hutang piutang. Sehingga dalam Islam pun ada ancaman serius bagi orang yang berhutang dengan niat yang jelek, dengan niat yang tidak baik seperti menipu, ya, dan yang sejenisnya, tipuan-tipuan. Dan setiap kita punya historis, punya sejarah, punya pengalaman ditipu orang dalam masalah hutang piutang. Iya enggak? Tiap kita punya sejarah itu. Ya, ada dalam perjalanan hidup kita pernah ditipu orang, pinjam sana, pinjam sini, ternyata udah ketemu pura-pura bego. Gitu. Ya kan? Dalam Islam, orang yang terjebak dengan kejahatan hutang piutang, ancamannya yaitu pertama, boleh digibahkan. Orang itu halal digibahkan. Jadi kalau ada orang umpamanya biasa nipu, ngutang sana, ngutang sini, boleh disebarkan aibnya. Boleh, gitu. Hati-hati dengan si fulan. Ya. Ya, umpamanya namanya Kesang. Hati-hati sama Kesang, gitu. Dia suka ngutang. Kalau ngutang nggak pernah bayar, boleh Bapak sebarkan. Kalau memang dia itu sudah menjadi kebiasaan berbuat kejahatan seperti itu. Tapi harus sekali, 2 kali ya jangan. Tetap jaga kehormatan saudara kita seiman. Nggak boleh gibah.
Tapi kalau sudah menjadi tindakan kriminal dan pelakunya banyak, boleh sebarkan. Boleh laporkan ke pihak yang berwajib bahwa dia memang penipu. Nah, hari ini kita selalu dipendem, yang dirahasiakan. Akhirnya begitu cerita, wah saya juga kena, sama dong. Cerita sana kena semua. Aduh, nasib. Gitu. Akhirnya bukan hanya dia yang ditolak oleh warga, pengajian kena efeknya. Itu yang suka ngaji di Masjid An-Nur tuh subuh gitu. Jadi akhirnya semua jadi kena. Pengajiannya jadi bubar. Kurang ajar. Dan saya ngalamin itu. Gara-gara satu orang, akhirnya pengajian jadi korbannya juga, kena efeknya juga. Dibubarin akhir. Nah ini maka boleh digibahkan. Hati-hati kalau dia datang pura-pura bawa air mata, itu air mata buaya. Gitu. Jangan percaya. Di tempat saya ada Pak, suami istri. Suaminya garap pengajian bapak-bapak, istrinya garap pengajian ibu-ibu. Gitu. Nah ini boleh digibahin, boleh disebarin. Kalau zaman dulu namanya apa ya? Bandit. Ya, bandit yang zaman koboi dulu namanya bandit. Wanted, dicari gitu. Ini pasang mukanya. Tukang ngutang. Gitu. Yang kedua, orang yang ngutang itu boleh disita barangnya. Disita. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke masjid, dia punya utang sama kita, utangnya puluhan juta, tiba-tiba datang dia pakai NMAX gitu. Ah, ini dia orangnya ini. Boleh kita gembok. Nah, kita sita. Bayar dulu, sini. Utang kamu, gitu. Kamu utang sama saya, gitu. Sekian. Kalau mau bayar, nanti saya buka gemboknya. Boleh. Sita. Ya, belum lama di Kemang Pratama ada kasus tuh. Habis sholat Isya, saya kebetulan ngajar sana. Ribut di luar, gitu. Perasaan dua-duanya tadi ngaji deh, saya lihat gitu mukanya. Kok berantem? Nggak taunya yang satu korban utang, ya. Temannya kenalannya ini udah lama nggak bayar-bayar. Kemudian ditahan, disita handphonenya. Dia tanya, Pak Ustadz, nih saya sita nih handphonenya, utang dia sekian. Saya tanya sama yang berutang, sama yang ngambil, ya ngambil utangnya itu. Ngambil duitnya. Kamu ngambil betul duitnya sekian, ratusan juta. Gitu. Namanya handphone berapa? 2 juta ya kan? HP. Boleh gak Pak Ustadz? Boleh, sita aja. Gitu. Tapi ada data, ya ini disita bukan dicolong. Kamu yang nyolong gitu, yang nggak bayar-bayar. Sita. Saya bilang jangan ribut di masjid. Gitu. Kalau mau polisi itu depan tuh, Polsek Kemang Pratama itu. Sana aja Pak, pukul dah, gulet dah, ya kan? Tapi jangan di masjid. Ya, ini contoh jamaah sekalian, kalau ada kasus orang yang berhutang itu nggak bayar-bayar, ketemu dia ada barang yang disita, boleh disita. Tapi dalam masalah ini memang harus dilihat apakah bisa menimbulkan mudarat atau tidak, karena sita menyita biasanya ada aparatnya. Ya, biasanya aparat yang menyita. Tapi kalau kita seandainya nggak timbul masalah, boleh kita sita. Kita kasih tahu nih, barang kamu ada sama saya, handphone kamu ada sama saya. Kamu mau handphone kamu bayar, gitu. Ya, kalau enggak chatting kamu sama selingkuhan, saya kasih tahu bini kamu, gitu. Biasanya takut tuh, kan gitu. Ya. Yang ketiga. Hukuman bagi orang yang berhutang, boleh tidak disolatkan jenazahnya. Ini serius Pak, hukum. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang berhutang. Sampai ada jaminan
ada yang mau membayarkan hutang-hutangnya. Datang jenazah aja, Nabi nggak mau menyolatkan karena dia tahu punya hutang yang belum lunas. Kemudian ada sahabat yang menjamin, saya yang jamin ya Rasul, benar-benar jamin ya. Baru Nabi mau menyolatkan. Artinya kalau ada orang yang memang terlibat kasus hutang piutang dan tidak ada indikasi pengen bayar, boleh nggak kita sholatin jenazahnya, boleh. Ya, artinya bukan semuanya nggak nyolatin. Orang-orang tertentu, tokoh masyarakat, ulama, boleh nggak nyolatin kalau dia memang terkenal sebagai pelaku orang yang berhutang dan tidak ada niat ingin bayar hutang dan punya kasus banyak di masyarakat. Gitu. Nih Pak, sampai Nabi tidak mau menyolatkan jenazah orang yang memang mafia hutang. Ya, sana kemari hutang dan tidak ada niat untuk bayar. Yang keempat, resiko hutang piutang dalam Islam yang hutangnya niatnya jelek, yaitu orang yang berhutang ketika mati, amal kebaikannya belum dirasakan. Amal kebaikannya, pahala-pahalanya belum dia rasakan, belum milik dia sampai hutang-hutangnya lunas terlebih dahulu. Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yukdo anhu. Hadis Sahih Tirmizi. Jiwa seorang muslim itu masih menggantung. Jiwanya, ruhnya masih menggantung. Belum mendapatkan kebaikan, ya, pahala yang dia kerjakan, pahalanya belum dibalas oleh Allah sampai hutang-hutangnya lunas terlebih dahulu. Jadi orang yang meninggal walaupun amalnya banyak, itu dia belum merasakan kebaikannya sampai hutangnya lunas. Bahkan dalam hadis yang lain termasuk jihad. Ya, orang yang mati fi sabilillah maka baginya surga. Kemudian Nabi meralat kecuali hutang iladain, baru saja Jibril ngasih tahu pada saya. Ini gambaran jamaah sekalian, sekalipun yang mati syahid, kalau punya hutang, dia nggak akan mendapatkan pahala syahid sampai hutangnya lunas terlebih dahulu. Makanya di antara etika jihad, ya, jihad menyerang ya, ofensif, karena jihad ada dua, jihad defensif diserang, ada jihad ofensif. Jadi kalau kita jihad menyerang, ya, menyerang negeri kafir umpamanya, itu harus izin dengan orang yang memberikan hutang kepada kita. Bro, mau jihad nih bro, ikhlas gak? Enggak loh, bayar dulu separuh. Gitu. Iya kan? Boleh. Hutangnya 1 miliar umpamanya, bayar dulu separuh sini 500 juta. Gitu. Ini gambaran begitu seriusnya hutang piutang sampai mau jihad harus izin. Kecuali kalau diserang, ya. Beda, kalau diserang kita nggak perlu izin. Kalau kita mau menyerang, itu orang yang mau berjuang, mau berjihad, izin sama orang tua, gitu. Izin sama yang berhutang. Kalau budak, izin sama majikannya. Nah ini gambaran jamaah sekalian bahwa hutang piutang sangat serius. Kemudian Islam pun datang memberikan solusi, adab, ya, adab dalam hutang piutang. Ini bagus sekali, ya. Tolong jangan pura-pura tidur dulu, ya gitu. Yang pertama, adab hutang piutang, niat yang shodiqoh, niat yang benar, niat yang jujur. Kalau kita berhutang, niat ingin balikin, niat ingin balikin, ya. Dan kalau kita memberikan hutang juga, niat ingin ngebantu, jangan niat ingin menjerat. Ya, dalam sistem dalam kondisi internasional hari ini, kadang negara-negara kaya memberikan pinjaman untuk menjerat negara-negara miskin. Seperti Indonesia, kasih pinjaman karena mereka tahu Indonesia negeri kaya. Akhirnya kita nggak mampu bayar, diberikanlah jaminan pulau, ya, kalau bahasa kita jaminannya adalah
PSN, proyek strategi nasional. Itu gara-gara ngutang. La haula wala quwata illa billah. Ya, simbolnya apa? Bambu. Bambu di laut gitu, pagar ya, pagar di laut. Sedih. Sedih memang. Sedih. Bangsa ini tergadaikan karena hutang sebagian orang atas nama negara. Jadi kadang orang tuh sengaja ngasih pinjaman kita supaya kita bangkrut. Maka jangan tergoda dengan pinjaman-pinjaman yang ada udang di balik batu. Yang kedua, kalau kita berhutang, hendaknya berhutang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh, misalnya berobat, ya, biaya berobat, atau umpamanya untuk kepentingan keluarga, dia punya rumah yang rubuh, butuh uang. Jadi berhutang ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Ya, jangan berhutang berdasarkan gaya hidup. Ya, pengen kelihatan keren, kelihatan kaya, gitu. Jadi maksain, gitu. Zaman dulu orang hidup apa adanya. Sebelum ada banyak kasus kredit-kredit, gitu. Orang hidup apa adanya, naik angkot, ya Pak ya? Naik angkot, jalan kaki. Anak sekolah jalan kaki, nggak ada yang bawa motor. Sekarang zaman kredit, wah gaya-gayaan itu. SMP aja udah pada bawa motor. Zaman dulu kita jalan, Pak ya, jalan, nikmati hidup. Yang kerja juga naik angkot, gelantung-gelantungan dulu, ya gak, Metro Mini, gitu, merah warnanya, ya. Jadi hutang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga di antara etika berhutang, hutang sesuai dengan kemampuan. Ya, hutang sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita berhutang, gaji UMR 5 juta, ya hutang ya paling gede 1 juta. Ya, kita 1 juta. Jangan gaji 5 juta, ngutang 50 juta. Ini yang sekarang terjadi di negara kita. Ya, utang ini, utang itu, kemampuan nggak ada. Ya, ini contoh aja mas kalian, utang sesuai dengan kemampuan. Kita bayarnya berapa? Gitu. Jangan hidup habis buat bayar hutang. Gaji habis, potongan habis. Gitu. Nah, ini kita sesalkan, banyak orang terbuai dengan hutang. Ya hutang silakan, karena Nabi juga berhutang. Tapi hutanglah sesuai dengan kemampuan kita bayar. Gitu. Yang keempat, kalau kita berhutang, kalau terjadi transaksi hutang piutang tidak boleh ada kelebihan. Hutang piutang ini adalah murni sosial. Hutang 1 juta, bayar 1 juta. Makanya hutang piutang itu kalau yang paling bagus menggunakan harta yang bertahan. Ya, kalau hutang banyak, ya misalnya kakak kita, adik kita, saudara kita mau hutang. Kenapa? Rumahnya umpamanya sudah mau rubuh. Dia butuh renovasi. Dan dia mampu bayar hutangnya. Walaupun hutangnya besar. Nah, kalau hutang besar itu gunakan emas. Ini hutang emas, bayar emas. Karena kalau utang duit habis, utang rupiah. Orang utang 500 juta 2025 sekarang. Itu 2035, 10 tahun yang akan datang nilainya jatuh. Iya Pak ya? Rupiah kan jatuh terus. Dulu munculnya uang 100.000, kita lihat, wih gede banget nih. Nolnya 5. Ya sekarang cuma buat 10 liter pertalit. Ya 10 liter. Nilainya jatuh. Makanya kalau hutang piutang jumlahnya besar, pakai emas. Emas bertahan itu. Ya di masa Nabi di masa Nabi
harga kambing itu 2 dinar. 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar 2 gram lebih. Segram berapa sekarang? 1,5 juta ya? 1,5 juta segram. Ya. Kalau 1 dinar 3 juta. Kalau 2 dinar berarti 6 juta. Gitu. 6 juta dapat kambing nggak Pak? Dapat. Iya. Artinya orang kalau mau utang piutang jumlahnya besar pakai emas. Kalau cuma 1 juta ya udah pakai duit biasa rupiah. Jadi supaya kita nggak rugi. Kita punya saudara. Biasa kalau saudara tuh paling susah bayarnya tuh. Ya, mending ikhlasin aja dah kalau saudara mah. Gitu. Iya, tarsok. Apalagi mukanya romusa, rombongan muka susah. Gitu. Ya, banyak orang kelihatan gagah tapi utangnya banyak. Nah, jamaah sekalian, kalau saudara itu bisa lama. Nah, supaya menghindari jatuhnya nilai uang kita, maka hutang pakai emas. Yang kelima, kalau hutang piutang hendaknya dicatat. Ini nas Quran. Faktubu, catat. Tulis. Walaupun utangnya nggak banyak, tetap tulis. Karena nanti tuntutan hari kiamat. Sekarang alhamdulillah ada handphone. Dipoto, disimpan, screenshot. Begitu handphonenya dijual, buktinya hilang. Ya, jengkel banget, ya kan? Jadi jamaah sekalian, itu kalau di sunnah ya nggak wajib ya pakai apa namanya catat. Ya, ini penting catat. Yang keenam, etika utang piutang hendaknya ada saksi 2 orang. Nas Quran 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Dan saksi di sini termasuk kalau hutang besar kayak hutang negara, saksi ahli. Ya, karena banyak kasus hutang piutang itu ini apa namanya penipuan. Ya. Hilang 01 aja, nyesek. Gitu. Orang hutang 10 juta, ternyata yang ditulis 1 juta. Hati-hati. Jadi kalau Bapak setiap transaksi tanda tangan, lihat dulu. Apalagi masalah uang, nominal. Itu banyak penipuan Pak. Ya, orang pinjam 20 juta, yang ditulis notanya 2 juta. Makanya cek, jangan main parap aja. Banyak orang menyesal. Main parap, ternyata ada unsur penipuan. Ini yang terjadi di negeri kita. Korupsi terjadi karena pejabat-pejabat itu main paraf aja. Ternyata ada penipuan di situ. Nah, maka ada saksi. Makin besar kasusnya, maka saksinya harus saksi ahli. Gitu. Kemudian yang ketujuh, ya, hendaknya orang yang berhutang itu banyak berdoa, minta sama Allah agar diberikan kemampuan untuk bayar hutang. Yang kedelapan, orang yang memberikan hutang itu harus sabar. Sabar, ya, untuk nagih pembayaran. Sabar, ya. Sabar banget. Karena biasanya menggalakan yang berhutang. Nah, ini jamaah sekalian, kita berhadapan di zaman orang serba ngutang. Aneh memang. Beli motor, cash nggak ada barangnya. Nggak ada cash Pak. Gitu. Ada yang nyicil nih. Ya Allah, segitunya Pak, terbalik. Orang mau beli cash susah. Beli kredit malah ada. Nah, jamaah sekalian, ini saya mau jelaskan, Islam datang memberikan solusi. Ini fair Pak. Kemarin saya lihat berita 97.000 anggota polisi dan tentara itu terjebak dengan pinjol. Terjebak dengan pinjol. Dan di masyarakat juga nampak, atau mungkin juga kita korbannya, itu terjebak dengan pinjol.
Nah, kita harus melawannya, solusinya. Solusinya yaitu kalau Bapak baca surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah itu bicara tentang konsep manajemen harta. Nih Pak, konsep manajemen harta. Dijelaskan di akhir Al-Baqarah itu tentang fitnah riba dan cabang-cabangnya. Kemudian masuk ayat tentang hutang piutang, pinjam meminjam. Jamaah sekalian, di masa Nabi, dulu kan nggak ada bank. Maka uang kalau ada kelebihan itu dipinjamin. Dipinjamin. Jadi orang-orang kaya itu punya duit itu pinjamin. Kesalahan orang kaya itu 3. Pertama, duitnya ditanam di bank. Tanam di bank. Miliaran, bahkan sampai ratusan miliar. Salah. Keenakan bank, makanya bank pada maju. Ya Pak ya, bank-bank itu rata-rata maju. Karena orang percaya sama bank. Kita nggak percaya sama saudara kita seiman. Disimpan, jangan semua. Sebagian aja, sebagian dijadikan sebagai amal jariah. Karena memberikan pinjaman ini amal jariah. Bahkan ulama mengatakan memberikan pinjaman lebih utama daripada sodakoh. Kalau orang sodakoh, kadang orang miskin kita kasih, dia udah punya. Kita kasih beras, ternyata di rumahnya udah ada 2 karung. Oh, ini 3 karung jadi. Tapi kalau dia pinjam, kita kasih, berarti dia pinjam sesuatu yang dia memang butuh. Maka kata ulama, memberikan pinjaman lebih utama ketimbang sodakoh. Ketimbang mereka terjebak dengan pinjol, beri pinjam sama saya aja. Duit saya banyak nih. Gitu. Ini habis Jumatan, ntar nih, Jumatan. Yang punya duit banyak bilang, jamaah yang mau pinjam duit ke saya, nanti ketemu di luar ya. Gitu. Itu baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, kita mau Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak sampai dompet. Nih. Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya casingnya doang kadang, nggak sampai ke dompet. Dulu bangsa Arab sampai ke dompet-dompet. Makanya ketika Nabi dengan sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Madinah, Ansor, membagi separuh hartanya, rumahnya, buat kaum muhajirin. Kehebatan bangsa Arab itu adalah dermawan. Gitu. Dan dicelangkan dalam sirah. Kenapa Islam lahir di Arab? Kenapa kitab sucinya turunnya di Arab? Dijelasin bangsa utamanya di semua kitab sejarah. Kayak Mubarak Furi itu, Rahiqul Maktum, dijelaskan keutamaan bangsa Arab. Maka brengsek tuh yang takut sama Arab tuh, nyala-nyala Arab. Apa namanya? Kadrun ya? Ada Al-Qurun. Dulu yang sponsorin anti Arab, Aidit. Aidit khutbah, ceramah di lapangan Banteng. Depan masa PKI. Jangan sampai Masumi menang. Gitu. Kalau Masumi menang, lapangan Banteng akan diganti namanya. Jadi lapangan ontak. Gitu. Kurang ajar. Kata Aidit ceramah di lapangan Banteng masa PKI itu. Karena kalau Masumi menang, lapangan Banteng jadi lapangan ontak. Saking antinya sama Arab. Arab punya keutamaan yang besar. Gitu. Arab punya keutamaan yang besar. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi di hadis Nabi SAW, hadisnya Hasan, man anzara mu'siran falahu fi kulli yaumin shadaqah misluhu. Barang siapa yang memberikan tempo pembayaran, maka baginya, bagi pemilik harta, dapat pahala setiap hari seperti sedekah nilai yang dia utangkan. Jadi kalau saya umpamanya memberikan hutang kepada tetangga saya, dan tetangga saya kesulitan bayar, ya nanti ya, belum ada gitu. Nah, setiap hari saya menunggu pembayaran itu seperti saya sedekah senilai 1 juta. Makanya memberikan pinjaman ini amal jariah.
Amal jariah kalau seandainya dia kabur, tetap dihisap hari kiamat. Duit Bapak dikembalikan. Ketimbang duit Bapak ditaruh di bank konvensional, bank riba, makin besar. Mendingan sebagian diambil, titipin. Kan kelihatan pengajian di masjid yang duafa, ya kan? Mukanya nggak bisa dibohongin. Iya, muka nggak bisa dibohongin. Iya, ya kan? Biar katanya pakai Mercy kan, orang lihat supir. Kenapa? Mukanya kelihatan. Biar katakan ke masjid naik sepeda ya kan? Oh tuh bos punya pabrik tuh. Dia olahraga, walaupun naik sepeda, wajahnya kelihatan. Iya, aura bener. Saya saya ngajar di menara Batavia tuh. Ya, ada orang naik sepeda Pak, sholat zuhur tuh, sepeda. Nggak taunya dia yang punya gedung, Itu yang pakai Mercy. Ini apa nih Pak? Oh, turun main. Turun main. Yang naik Mercy, naik BMW, nggak taunya supir. Ngaji ya kan? Tahuan supir. Kalau bos jarang ngaji, gitu ya. Jadi jamaah sekalian, sampai mana tadi? Gitu. Ya, sedekah. Ya. Kita yang nawarkan, kadang ada orang yang malu, ya. Pinjam duit gak? Gitu. Sunnah. Saya nih Pak, di Jati Bening juga, Jati Bening 1. Habis kajian seperti ini, 2 orang datang ke panitia, ke DKM. Saya titip duit saya ya, buat dipinjemin 100 juta. 2 orang berarti 200 juta. Kata DKM-nya, saya jamin duit Bapak. Gitu. Saya jamin, artinya duit Bapak nggak akan hilang. Ya, ketua DKM-nya kaya juga. Nah, diumumin bagi yang mau pinjam duit, hubungin DKM dengan catatan warga setempat. Dahulukan warga setempat. Langsung direspon. Itu ngajinya nggak tidur itu dia. Ngaji nggak tidur tuh, bagus tuh. Ini jihad harta Pak. Kasihan orang butuh kepedulian saudaranya. Butuh. Ya, kadang malu orang pinjam duit, siapa? Ya. Nah, kalau kita bisa seperti ini, baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita nggak sampai dompet memang. Gitu. Iya. Bantu. Kita ngapain duit simpen? Kita punya 1 miliar. Simpenlah umpamanya 500 juta. Separuhnya pinjemin. Ya saudara, ya tetangga. Gitu. Bayar. Kalau dia nggak bayar, dapat pahala kita setiap hari itu. Dapat pahala. Ini jihad Pak. Masa kita kalah sama pinjol? Kadang kita merenung, mana saudara kita seiman? Kita lagi susah, gitu. Ya, apalagi kemarin tuh waktu COVID. Banyak ustadz susah, akhirnya jadi pinter dagang dia. Pinter jualan. Handphone dijual, motor dijual. Iya. Ustadz banyak. Saya juga jualan tuh kitab-kitab. Habis nggak makan kita, pengajian libur ya kan. Ustadz bengong-bengong gitu. Iya Pak, kasihan. Ya, banyak yang terpuruk. Yang kaya diem-diem aja. Kasih bantuan. Ya, mau pinjam duit nggak? Temannya, sohibnya, tetangganya. Saya ada uang nih, nganggur, pakai aja. Tapi bayar, nih kan jeleknya nggak bayar. Begitu dapat ngilang pulang kampung. Tapi seandainya seperti itu, kita dapat pahala, dapat pahala terus, ya, sampai kita wafat, amal jariah, gitu. Tetap uang kita nanti dikembalikan dalam bentuk ganjaran di yaumul qiyamah. Ketimbang kita taruh di bank, kita kan nggak ngerasain. Ya, wah duit saya banyak nih, ratusan miliar, nggak ngerasain.
Bahkan cenderung orang kaya itu nggak ngerasain hartanya. Dia makan aja udah hati-hati. Iya, nggak makan nasi, nggak makan jeroan. Iya, saya ngajarin di Cikarang, Pak. Kalau apa namanya? Kalau habis ngajar makan, itu panitianya 10 orang ikut makan. Yang bayar bos limbah. Makan tuh, Abu Lahab semua tuh. Gitu. Pada nambah ya kan? Kita kalau makan nggak pakai pantangan. Pantangannya 1, bayar. Gitu. Bosnya itu makannya hati-hati. Hati-hati, sate nggak dibakar, gitu. Yang apa namanya mentah-mentah itu masakan Jepang tuh, Allahu Akbar. Adapun yang miskin, makan nggak ada pantangannya, pakai keringet-keringetan. Jadi banyak orang kaya sebenarnya nggak merasakan hartanya, Pak. Nah, yang kedua kesalahan orang kaya itu duitnya itu buat anak terus. Salah. Anak tuh ada limit, Pak. Bapak punya anak, Bapak sayang, boleh saja. Bahkan wajib ya. Tapi harta berdiri sendiri. Bapak wajib menjaga diri Bapak. Jangan semuanya buat anak. Ada buat amal kita. Anak itu ingat orang tua setahun sekali. Iya, lebaran. Habis sholat Id datang ke kuburannya itu. Pak, kita datang nih Pak, udah tambah cucu, baca doa nggak bisa. Yang baca doa makelar tuh di kuburan, yang pakai payung hitam, ya kan, jas hitam, kacamata hitam, mukanya juga hitam nih, panas-panasan ya. Iya, datang Pak, mau dibantu nggak? Bacain doa. Berapa? Tergantung Pak, gitu. Tarifnya beda, panjang apa lama kan gitu. Kata orang kaya, sampai lemas bisa, sampai lemas. Gitu. Sampai lemas. Gak bisa anak-anak baca doa. Apa anak-anak sekarang tiap hari berdoa, Robik fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak. Bapak bela-bela beliin rumah, beliin kendaraan, kasih aset, kasih harta. Lupa semua. Maka harta itu wajib buat diri kita dulu. Biarin harta itu anak tuh makan gajinya. Nanti kalau bapak meninggal, dia dapat warisan. Sudah. Harta yang bapak milikin itu buat kebaikan bapak. Umroh tiap 6 bulan sekali umpamanya. Wakaf ini, wakaf itu. Iya, manfaatin. Gitu. Ya. Beli yang manfaat buat bapak. Anak nanti ada rezekinya, yaitu warisan dari bapak sendiri. Boleh sayang sama anak, tapi ada limitnya. Jangan berlebihan. Rata-rata orang buat anak, buat bapaknya mah udah makan hati-hati, gitu. Iya. Tiap hari naik sepeda, ya kan? Sepedahan. Ya. Yang ketiga, kesalahan kita, yaitu penggunaan harta buat rumah sakit. Akhirnya duitnya habis buat siloam. Makanya siloam maju tuh. Buat mitra. Ya sebenarnya bukan mitra tuh, musuh. Iya. Musuh keluarga. Iya. Sekali periksa 1 juta ya kan? Iya, sekali periksa 1 juta. BPJS nggak dipanggil-panggil ya sampai sore. Iya, yang mitra keluarga tuh puskesmas. Pendaftaran 2.000, ya kan, baru mitra. Cuman dokter kagak ada, kan gitu. Iya. Nah, jamaah sekalian, ketimbang duit buat rumah sakit, ya, Pak, orang ke rumah sakit miliaran loh. Ratusan juta keluar. Saya kemarin ada jamaah itu, orang tuanya sakit, berapa sehari? 15 juta, Pak Ustaz. Allahu Akbar, keluar duitnya. Kalau kita duitnya fisabilillah, ya itu menolak bala. Makanya banyak orang-orang dermawan itu, yang soleh, yang baik, matinya gampang. Lagi ngaji, nyender, meninggal. Gitu. Ada benar Pak. Ustadznya sentimen.
Nyerang terus ya kan. Biarin pulang nggak dibekelin dah gitu. Jadi ada beberapa kasus. Jadi gini, memang nih Pak, ini udah injury time nih, udah lewat waktunya. Hidup ini ada Tuhannya. Orang jahat nanti dibalas jahat. Orang baik pasti dibaik juga. Jadi jangan takut melihat kezaliman. Ada Tuhannya, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak akan biarkan dunia ini tanpa keadilan. Pasti hukum berjalan. Lihat kasus Fir'aun, Qarun, Haman, orang-orang zalim yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah balas kezaliman itu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Allah jatuhkan hukuman gitu atas kejahatan. Dan orang-orang baik pun dibalas baik, pasti gitu. Jadi jamaah sekalian, kalau orang pelit umpamanya dibalas. Makanya banyak orang akhir hayatnya duitnya habis. Bahkan dia berobat ke luar negeri, nggak sembuh-sembuh. Habis duitnya, bangkrut. Nah, kemungkinan duitnya haram. Lihat saja. Ya. Orang baik juga mati baik. Saya punya tetangga tuh, pensiunan, kolonel angkatan udara. Gitu. Umur 84. Kalau kok mesin tuh pakai Vespa. Vespa yang zaman sekarang yang 70 juta. Tuh, Pak Haji, pinjam dong Pak Haji, saya bilang. Pinjam, saya juga dulu naik Vespa, cuman Vespa yang murah. Yang diselak jegrek gitu. Pinjam. Pak Haji meninggal tuh. Habis lebaran, Pak. Ya, habis lebaran, udah kumpul keluarga, dia bilang nyawa saya di sini nih. Dia duduk meninggal, orang baik. Gitu. Ya, dermawan. Gitu. Wasiatnya apa? Kalau saya meninggal, tolong yang ngurus jenazah saya Ustadz Ilham Tabrani. Ya, wasiatnya begitu. Itu mah nggak usah wasiat ya kan, tetap kita urus. Gitu. Harusnya ke Vespa buat Ustadz dah ya kan. Itu jamaah. Nih Pak, cerdas lah jadi jamaah. Jangan begitu ada masalah telepon Ustadz. Giran banyak rezeki lupa sama Ustadznya. Ya. Nah, jadi terakhir bantulah saudara kita supaya tidak terlibat dengan pinjol. Ya, kita melawan pinjol. Nih, saya kasih pinjaman. Dan kalau kita dikasih pinjaman, hormati, hargai. Jangan kita kabur, bayar. Karena dia udah baik sama kita ngasih pinjaman. Ya, jadi hari ini jangan sampai yang kaya ketakutan kalau ada orang mau kesusahan, mau pinjam uang sama kita, kasih, pinjam. Ya, dengan catatan memang harus amanah ini harus dibayar, ditunaikan. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.